Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara di mana saja berada, saya sedang berada di kediaman almarhum Pak Faisal Basri yang baru meninggal tadi subuh, tadi malam, dan banyak sekali yang hadir di sini, teman-temannya, saudara-saudaranya, kenalannya. Saya rasa semuanya kaget gitu dengan kepergian almarhum, dan kita yang mengenal almarhum bersaksi bahwa almarhum ini orang baik. Data-data kecerdasannya itu sangat luar biasa, dan kalau bicara apa adanya, sehingga apa yang dia sampaikan menjadi pemikiran-pemikiran alternatif ketika demokrasi kita sedang mengalami stagnasi, ketika kita sedang membutuhkan banyak suara alternatif untuk mengembangkan public policy, kebijakan publik, maka kita sangat membutuhkan tokoh-tokoh seperti Pak Faisal Basri ini. Dan karena itu kepergian almarhum ini menimbulkan duka bagi kita semua, dan kita doakan ya mudah-mudahan muncul tokoh-tokoh muda yang bisa meneruskan ide-ide inspiratif dan alternatif dari apa yang dikembangkan oleh Pak Faisal Basri ini. Itu saja, dan mari kita doakan almarhum husnul khotimah dan mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faisal Basri, ekonom yang luar biasa, ini kehilangan besar buat bangsa. Ekonom yang selalu peduli rakyat kecil, selalu dekat dengan isu-isu yang memang isu-isu kerakyatan yang tidak pernah tanpa tedeng aling-aling. What you see is what you get. Kita kalau bicara dengan Bang Faisal itu selalu konsisten dari dulu sampai sekarang. Saya kenal Bang Faisal sudah sangat lama. Bermula dari wawancara-wawancara narasumber dan kemudian sekarang jadi teman diskusi, dan selalu satu hal yang saya kagumi dari Bang Faisal adalah integritasnya dan konsistensinya terhadap isu-isu kerakyatan. Selalu tidak pernah takut, luar biasa berani, dan rasa-rasanya kita kehilangan seorang pejuang besar hari ini. Mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Bagaimana Mbak Nana memaknai sikap kritis Bang Faisal? Itu tercermin dari konsistensinya ya, dari dulu sampai sekarang. Keberpihakannya terhadap isu-isu ekonomi kerakyatan tidak pernah luntur. Siapapun penguasanya, seperti apapun kondisinya, dan sekencang apapun situasi, tapi tetap saja konsisten dengan isu itu. Integritasnya menurut saya seia sekata seperbuatan. Itu satu hal yang betul-betul saya kagumi dan rasanya harus jadi contoh dan teladan untuk banyak orang. Mbak Nana kan sering mewawancarai, pernah nggak dia bilang ini off the record begitu? Rasa-rasanya nggak pernah ya. Rasa-rasanya semuanya yang dibicarakan Bang Faisal di depan maupun di belakang layar selalu sama, dan saya rasa keberanian itu karena memang nggak ada beban. Seorang Faisal Basri tidak pernah ada beban dan tidak pernah ada keraguan untuk bicara kebenaran, karena ya itu tidak pernah tersandera apa. Faisal Basri bagi saya bukan hanya seorang ahli ekonom, tetapi sahabat yang sudah saya kenal puluhan tahun. Saya dapat banyak dari dia. Bagi saya, dia seorang yang punya integritas tinggi, jujur, kritis. Saya belajar juga banyak pandangan tentang situasi perekonomian. Saya merasa kaget bahwa beliau begitu saja dipanggil Tuan, tapi saya merasa bersyukur bahwa sudah begitu sering bisa bertemu dengan beliau. Syukur bahwa termasuk orang yang saya berterima kasih Tuhan mengirim ke jalan hidup saya. Misalnya beberapa minggu yang lalu kami ketemu, dia berpendapat bahwa perekonomian Indonesia dalam situasi yang harus hati-hati. Itulah sikap kritis. Jadi dia tidak cepat-cepat menilai hanya ada satu bangunan sendiri, tetapi bagaimana struktur dan ketahanan ekonomis Indonesia. Itulah
Dia adalah tokoh yang kekeh dengan kemajemukan, keragaman. Jadi Indonesia adalah kemajemukan itu. Dan itu sebenarnya dia kekeh waktu masuk persiapan dari Majelis Amanat Rakyat menjadi PAN. Ketika PAN mulai one-sided, mulai di satu seragamkan, dia keluar. Nah ini yang saya kenal dengan dia, dia gigih terus. Lalu secara dia kan ahli untuk ekonomi dan dia selalu memperjuangkan yaitu ekonomi harus berbasis pada yang dipunya Indonesia, yaitu dari bawah itu. Ya, kalau dikatakan sosialis gak betul, tapi kita kan selalu sulit untuk ke arah itu. Tapi dia bisa mengarah itu dengan makanya tokoh pluriformitas ini dalam gerakan saja sayang dia dipanggil pada saat yang masih punya waktu sebenarnya, kalau jantungnya semuanya oleh Tuhan akan diberikan semuanya. Tapi terus berjuang dan kita yang menjadi teman-temannya harus terus berjuang itu. Ya, itu aja. Satu lagi tentu kritik-kritik dia ke pemerintah sangat penting dong ya untuk meluruskan begitu. Ya, kritik-kritik dia, kritik ekonomi itu penting sekali untuk supaya kita itu harmoni. Arahnya apa? Yaitu ekonomi untuk kerakyatan, koperasi, itu yang menjadi dasar pokok untuk itu. Jadi tidak boleh dibuat macam-macam seperti ini, apalagi sekarang ini dengan hedonisme, kekuasaan dan dinasti, kekayaan dan semuanya. Kritik pada ekonomi sebenarnya selama dipegang oleh Sri Mulyani, it's okay. Ya, mereka mengambil cara itu, tapi harus ada pengkritik dan itulah Basri. Itulah Faisal Basri untuk terus jadi kayak kentongan, dia kan menabuh kentongan itu harus tabuh terus, dititir terus supaya mengingatkan awas lo, oke. Bang Faisal adalah senior saya di PAN. Beliau sudah sekjen ketika saya pertama kali bertemu dengan beliau dan banyak memberikan bimbingan kepada saya yang waktu itu baru saja masuk di DPR, dan ini menjadi bekal politik saya, garis-garis politik saya. Sayang beliau tidak lama di PAN sehingga kesempatan saya untuk berkonsultasi dengan beliau juga semakin terbatas. Tapi saya bersaksi Bang Faisal adalah orang baik, seorang pejuang, mengabdikan dirinya untuk perbaikan Indonesia. Oke, tentang sikap kritis selama ini dan selama konsisten untuk selalu mengkritisi pemerintah. Ya, Bang Faisal konsisten mengawal jalannya pemerintahan, memberikan masukan-masukan, kritik, bukan sekedar kritik nyinyir, tapi juga menunjukkan alternatif kebijakan yang seharusnya diambil. Dan dia konsisten, siapapun yang berkuasa, siapapun presidennya, Bang Faisal konsisten mengawal perbaikan negara ini. Kedekatan saya dengan seorang Faisal Basri almarhum dimulai sejak adanya pergeseran cara berpikir secara politis di tahun 96. Kita melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh lintas pendidikan, lintas agama, lintas budaya. Dan kemudian muncullah gerakan reformasi yang sejak itu saya tidak pernah berpisah dengan beliau. Seorang yang betul-betul menjaga disiplin ilmunya, tidak pernah membenci orang dan mengkritisi apa yang tidak benar. Oleh karena itu dari 96 puncaknya itu kita melakukan perkumpulan MARA, Majelis Amanat Rakyat, yang seluruh tokoh-tokoh nasional, akademisi, politikus, pers, segala macam itu berkumpul, yang beliau dianggap sebagai orang atau tokoh yang bisa menjembatani
Dan beliau itu kemudian mengusulkan dan diterima usulan itu, kita adakan pertemuan akbarnya itu di Wisma Tempo, Megamendung, ya, miliknya tokoh Tempo, siapa lupa namanya, Gunawan Muhammad. Nah, dari situlah munculnya ide mendirikan Partai Amanat Nasional. Secara aklamasi beliau terpilih sebagai sekjen. Memang pertikaian demi pertikaian terjadi, tapi beliau itu seorang yang pegang prinsip, dan saya tetap menjadi salah satu sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Dalam perjalanan waktu memang, karena memang pandangan-pandangan politik itu terus sangat dinamis, beliau menarik diri dari PAN, tapi hubungan saya dengan beliau itu terus berjalan sampai terakhir, ya, sampai terakhir itu hari Kamis pada saat saya sedang mau merencanakan pertemuan di rumah saya. Subuh beliau meninggal, jam 6 saya di WA oleh putri saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada saat saya takziah, itu luar biasa. Orang yang pernah dia kritik habis-habisan pada berdatangan semua. Artinya dia seorang tokoh yang tidak berlandasan kebencian. Nah, saya berharap bagi generasi muda atau akademisi yang sedang tumbuh, ya, kita bisa jadikan dia sebagai tokoh, sebagai pedoman untuk bagaimana kita membangun negeri ini. Saya tidak tahu apakah kehilangan seorang sahabat akan membuat saya luntur, tapi ternyata tidak. Saya akan terus berjuang bagaimana membangun sebuah komunitas yang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini untuk membangun negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Yang kedua, beliau ini adalah seorang yang sangat-sangat loyal kepada saya. Setiap saya undang dalam pertemuan keluarga, seminar, dan dia tetap menjadi seorang moderator atau seorang pembicara yang mengangkat masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah dalam perjalanan waktu depannya ada penggantinya yang sesuai dengan norma, ya, sesuai dengan etika, agar semua bangsa kita ini, ya, menjunjung tinggi peradaban. Insya Allah beliau akan diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya di alam barzah. Terima kasih. Ini kehilangan kedua sih buat Indonesia ya, setelah Riza Ramli, kemudian Pak Faisal Basri. Dua-duanya ekonom senior yang lurus memperjuangkan ekonomi pro kerakyatan. Sayang sekali Indonesia kehilangan, tapi Bang Faisal Basri telah menorehkan catatan emas dalam sejarah Indonesia. Selamat jalan Bang Faisal Basri. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat senantiasa digaungkan oleh rakyat Indonesia. Selamat jalan Bang. Satu lagi dong tentang sikap kritisnya bagaimana untuk obat buat bangsa ini. Catatan Faisal Basri seharusnya bisa menjadi penyemangat buat generasi muda kita untuk membangun Indonesia yang lebih bersih, lebih cerdas, lebih berkualitas, dan jauh dari unsur-unsur nepotisme dan oligarki. Saya rasa Bang Faisal Basri menitipkan itu semua. Hari ini Indonesia berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan seorang tokoh, Dr. Faisal Basri, ekonom yang sangat gigih memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Dan sebagai aktivis dan sebagai pejuang, saya kira kita kehilangan, bangsa ini kehilangan sosok-sosok yang jujur, yang berani, yang berbicara apa adanya, dan tahu betul bukannya sekedar teori ekonomi, akan tetapi
Almarhum adalah orang yang turun ke bawah sehingga memahami secara real ekonomi di masyarakat. Bukan hanya persoalan ekonomi makro yang biasa digelembungkan di dalam media-media, tetapi dia betul-betul faktual bahwa ekonomi mikro yang ada di masyarakat, yang real ekonomi, bagaimana sulitnya masyarakat, bagaimana daya beli semakin menurun, harga semakin tinggi, dan itu berbicara secara langsung. Saya kira kita sebagai bangsa ikut prihatin dan turut berduka cita. Semoga almarhum diampuni segala salahnya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tempatnya oleh Allah di surga sesuai dengan amal perjuangannya. Ya, mudah-mudahan akan muncul Faisal Basri yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak beliau ada sangat inspiratif bagi kita semua. Saya kira bedanya dengan aktivis lain, sebut saja almarhum Bang Rizal Ramli, sahabat kita juga. Bang Faisal ini mungkin aktivis yang melakukan pemberontakan intelektual, akan tapi dengan cara-cara yang santun. Itu bedanya. Beda cara penyampaian, beda peringnya. Saya kira ini sesuatu yang bukan main ya, dengan halus, dengan lembut, tapi keras dan selalu bicara data, bagaimana kesedihan dan keprihatinan seorang Faisal Basri tentang minerba misalnya, mengenai kebijakan-kebijakan tambang dan sebagainya. Saya kira banyak di jejak digital tentang pendapat-pendapat beliau, dan ini harus dilanjutkan oleh para ekonom lain yang memahami tentang bagaimana seharusnya Indonesia berkeadilan ekonomi. Bukan hanya itu, akan tetapi juga kemakmurannya. Karena kalau menurut Pak Faisal bahwa sangat tidak pantas bahwa di semua negara pasti ada kemiskinan, akan tetapi kalau kemiskinan seperti Indonesia dengan segala sumber daya alam yang ada sangatlah tidak layak. Harusnya sih sejahtera kita. Ya, itu aja. Faisal itu saya kenal sebagai ekonom yang hitam berkata hitam, dan tak pernah Faisal bilang hitam itu tidak putih. Di sana kekuatan Faisal, kejujuran ilmiah yang dia pegang teguh, sehingga ilmunya mencerminkan pribadinya, penuh keyakinan akan kebenaran yang dia anut. Nah, itu menjadi contoh bagi kita semua. Terima kasih.